silakan untuk sahabat Tidar juga boleh bergabung bersama kita. Tapi Iqbal akan mencoba membuat gampang nih, karena kalau nanya gamblang itu kan susah gitu untuk sahabat Tidar. Jadi kita pancing, sahabat Tidar tinggal ngelanjutin pertanyaan kita dengan pertanyaan versinya sahabat Tidar. Ya, pertanyaannya adalah, bener nggak sih Taruna Akmil itu titik titik titik? Ya, lanjutin sahabat Tidar. Bener nggak sih Taruna Akmil itu titik titik titik? Nah, titik titiknya ini sahabat Tidar boleh isi dengan pertanyaan apapun yang sahabat Tidar pengen nanti Taruna kita akan menjawab. Jadi silakan kirim ke WhatsApp di 0878 atau boleh juga gabung di Instagram Live. Kita sudah live di @radiotidar_fm. Sahabat Tidar tinggal lanjutin aja statementnya kita ya. Bener nggak sih Taruna Akmil itu titik titik titik? Nah, sudah ada di studio untuk sore hari ini. Yang pertama adalah Sersan Mayor 2 Taruna Luhur Iman Seto. Siap. Oke, ini ketiga kalinya Bang. Ketiga kali. Oke, mantap sekali. Ini gimana? Ada kekangenan dengan Radio Tidar sendiri? Kenapa jatahnya teman-teman diambil abang nih? Mungkin jodoh. Jadi disuruh terus berangkat Oke. ke sini. Oke, yang berikutnya ini kedua kalinya sudah hadir ke Radio Tidar. Ada Serma Datar David Torki Simbolon. Siap betul. Oke, selamat sore semuanya nih. Apa kabar? Sehat semua? Siap, alhamdulillah sehat. Oke, kalau Bang David nggak puasa jelas ya? Jelas. Oke, kalau Bang Luhur ini puasa. Alhamdulillah puasa. Oke, langsung. Ini pertanyaan dari kemarin sih sebenarnya udah pengen penasaran gitu sama sahabat Tidar. Kebanyakan kalau Taruna kan kita tahu ya, dari pagi sampai ke malam itu kan pasti padat banget dengan aktivitas. Banyak kan juga aktivitas fisik yang sangat menguras tenaga. Kalau Betul. selama puasa, apakah ada keringanan untuk yang sedang melaksanakan ibadah puasa para Taruna Akmil nih? Kalau di Akmil sendiri saat kegiatan puasa, yang jelas kegiatan kami yang Islam dan yang non-Islam itu berbeda. Contohnya waktu makan pagi. Kami yang Islam itu makan sahur pukul 3. Oke. Sedangkan yang non-Islam makan pagi pukul setengah 6. Oke. Kemudian kalau misalkan sore, untuk yang non-Muslim mungkin ada kegiatan oraum. Untuk yang Islam itu langsung melaksanakan tadarus Quran di masjid. Oh, semuanya ya? Semuanya, tapi itu untuk kegiatan pengasuhan. Kalau untuk kegiatan pembelajaran, baik yang Islam maupun non-Islam tidak dibedakan. Oke. Contoh kemarin kami yang infanteri, kalau mungkin sering lihat Taruna jalan kaki dari Iya. Akmil menuju ke lapangan Gembung, Iya. itu yang Muslim tetap puasa, Oke, kebayang ya. Beratnya kayak gitu tetap dilakukan. tetap dilakukan. Oke, tapi kalau untuk yang pengasuhan memang ada perbedaan. Ada gitu ya? perbedaan. Ketika selesai jam pelajaran, ada waktu kosong, yang non-Muslim melaksanakan olahraga, yang Islam langsung berangkat ke masjid untuk melaksanakan tadarus. Oke, Quran. ini menarik juga. Tadi sempat disinggung bahwasanya untuk sarapan pagi aja dibedakan ya. Dibedakan. Untuk yang sahur jam 3, kemudian yang non-muslim sarapannya tetap setengah 6. Tetap setengah 6. Nah pertanyaannya, ketika yang muslim sahur, ini yang non-muslim boleh tetap tiduran atau gimana nih? Bisa dijawab sama Serangga Torkis. Oke. Untuk taruna yang non muslim bisa melanjutkan istirahat atau Oke. seperti melaksanakan persiapan-persiapan untuk menunjang kegiatan di hari itu. Oke. Seperti itu. Sampai pada saat pada saat pagi hari juga Oke. taruna tetap melaksanakan senam pagi. Nah itu, senam Jadi- pagi yang muslim juga tetap sama? Tetap yang ikut. senam pagi sama. Oke, karena mungkin kalau pagi masih aman ya, maksudnya masih baru keisi, nggak gitu lemes ya. Iya mungkin. Oke, hanya yang sore aja ketika ada yang pengasuhan yang hubungannya dengan fisik seperti oraum itu tidak dilakukan. Kemudian apa aja nih perbedaan yang dirasakan para taruna ketika puasa dibanding hari-hari biasanya? Kalau mungkin Apakah dikurangin kayak jam waktunya? Biasa kalau jam perkuliahan biasa 2 SKS katakanlah 1 jam, jadi kalau selama puasa dikurangin atau gimana? sama, tetap sama. Jamnya tetap sama, pulang tetap sama. Oke. Cuma beda di makan pagi itu aja. Oke, dan kemarin juga sempat di-spill katanya kalau buka puasa jatah makan siang sama makan malam jadi satu. Apakah betul itu? Betul. Jadi untuk kami yang muslim itu kan kami otomatis tidak makan siang. Oke. Jadi untuk jatah lauk makan siang itu dibagi 2. Lauk makan Oke. siang itu setengah ditaruh di makan pagi, setengah lagi ditaruh di makan malam. Oke, Jadi ada double dari jatah makan siang itu. emang masuk semua itu? Karena mungkin kegiatan kita padat jadi masuk semua itu. Oke. Siap. Oke, kemudian ini udah tingkat 3 semuanya ya ini berarti ya. Tingkat 3. Kemarin ada banyak yang seru, ngikutin nggak tuh yang ketika ada Gubernur Sumatera Barat datang ke Kesatrian?
Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin. Oke, ini kalau tingkat 3 nih akhir-akhir ini kegiatan yang dilakukan apa aja tuh? Kalau untuk tingkat 3 sendiri akhir-akhir ini masih normal melaksanakan kegiatan karena di bulan Ramadan juga. Jadi perbedaan, saya mau memberitahu kalau perbedaan dengan pada saat tidak berpuasa itu jam pelajaran agak dimundurkan waktu mulainya. Jadi biasanya kita mulai pelajaran pukul 7, pada saat bulan Ramadan ini pelajaran pukul 8. Dan pukul 3 atau setengah 4 itu sudah harus selesai. Karena seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yang muslim harus melaksanakan tadarus Quran, kemudian yang non-muslim melaksanakan oraum. Oke. Jadi sejauh ini masih normal. Oke, masih normal ya. Dan tadi sempat disinggung Taruna Akmil juga tadarusan bareng-bareng. Ini udah sampai mana nih? Udah khataman berapa kali nih? Udah 22 hari berpuasa kan? Berarti sudah 20 kali khatam. 20 kali khatam karena sekali sehari tuh sekali langsung. Mantap sekali tuh sahabat Tidar tuh. Jadi yang di rumah mungkin yang punya waktu banyak, apalagi Ramadan ini belum pernah sekalipun memegang Al-Quran, malu dong sama Taruna dong, aktivitasnya banyak, tetap urusan keagamaan ini tetap di nomor satu kan juga ya. Betul. Oke, dan menarik sekali lagi sahabat Tidar yang pengen banget bergabung dengan siaran kita, boleh Instagram live kita sudah live @radio_tidar_fm. Sahabat Tidar juga boleh DM kita di Instagram atau mungkin kasih reaction ke Abang, mau nanya apa ke Abang boleh. WhatsApp juga di 0878 0878 9430. Lanjutin aja tuh statement kita ya untuk memudahkan sahabat Tidar. Bener nggak sih Taruna Akmil titik. Nanti mereka akan ngejawab tantangan kita sampai nanti ke jam 5 sore. Jadi sahabat Tidar jangan kemana-mana, tetap di Taruna Kita 94,3 FM Taruna Kita 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2023 stay healthy. Taruna Kita masih lanjut sama Iqbal sahabat Tidar sampai nanti ke jam 5 sore. Kita masih ditemani oleh Taruna Akademi Militer tingkat 3 yang sekarang siap-siap. Yang satu ini dua-duanya mau pesiar semua nih hari ini ya. Siap. Oke, aman ya. Jadi ada Sarmadatar Luhur Iman Seto dan juga Sarmadatar David Torkis Simbolon yang nanti bakal ngejawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Silakan boleh lanjutkan statement berikut kalau bingung mau nanya apa ya. Bener nggak sih Taruna Akmil itu titik. Tinggal diisi aja titik-titiknya versi pertanyaan yang pengen banget sahabat Tidar. Nanti Bang Luhur dan juga Bang Torkis nanti jawab ya. Bener nggak sih Taruna Akmil itu titik. Langsung dikirim via WhatsApp di 0878 0878 9430 atau boleh DM kita atau langsung join ya di live chat kita di Instagram live @radio_tidar_fm. Boleh lambaikan tangan ke kamera Bang. Nah ini abangnya, boleh langsung sahabatnya mau nanya apa, kasih tahu langsung di live chat kita. Dan kita juga mau ngasih informasi dulu ke sahabat Tidar. Pendaftaran Taruna-Taruni Akademi Militer tahun akademik 2023-2024 sudah dibuka. Daftarkan dirimu segera. Negara dan bangsa menunggu Dharma Baktimu dan selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Untuk informasi seputar info lebih lanjut, persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal, materi seleksi, dan panduan lebih lanjut, sahabat Tidar bisa klik di ad.recruitment-tni.mil.id. Kita ke Bang Luhur dulu sama Bang Torkis. Kita mungkin sambil flashback ya Bang ya. Ini untuk anak-anak SMA yang sekarang udah mulai ujian akhir sekolah ini sebelum nanti mendaftar ke Akademi Militer. Masih ingat nggak dulu yang dilakukan abang-abang ketika ujian ini, ujian sekolah, tapi tetap ada goal untuk masuk ke Akademi Militer. Dulu melakukan apa atau mungkin ngasih tips untuk adik-adik SMA nih harus ngapain nih akhir-akhir ini nih last minute? Kalau misalkan saya dulu itu memang karena saya sudah niat Akademi Militer dari lama, jadi saya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau mungkin di last minute gini baru berusaha, ya mungkin bisa, cuma sedikit kayak kok kayaknya kurang pas gitu kalau misalkan mau masuk Akademi Militer, punya impian yang besar, tapi baru persiapan di detik-detik akhir kayak gini. Juga dulu saya persiapan tuh dari mulai kelas 1, kelas 2 lah baru mulai agak intens. Jadi ketika sudah menginjak kelas 3, di jas saya sudah terbentuk. Kemudian psikologi, akademik saya juga sudah berlatih. Jadi saya waktu ketika mendekati ujian nasional seperti ini, karena kebetulan tes akademik Akmil juga menggunakan soal-soal ujian nasional. Jadi sejalan belajarnya. Oke, kalau dulu kan masih pakai ujian nasional ya, sedangkan sekarang pakainya ujian sekolah. Mungkin ada tips harus belajar apa, kira-kira materi apa sih yang biasa keluar ketika di soal tes tertulisnya? Untuk susahnya itu, karena tes akademik di Akmil ini tidak ada kisi-kisinya. Wah ini ya, Siap. beneran kayak harus. Jadi memang harus
serap ilmu sebanyak-banyaknya seluas-luasnya. Apa aja Bang? Matematika, bahasa Inggris, Fisika, oh fisika juga ya. kimia. Oke. Kemudian masih ingat nggak dulu kalau untuk latihan fisik di last minute itu biasanya apa nih sebelum ke seleksi awal tuh? Pemberkasan segala macam, kalau fisik tuh harus seperti apa biar lolos? Jadi kalau seperti yang dikatakan rekan saya tadi, kalau memang sudah niat dari awal masuk ke Taruna Akmil, pasti dia akan berpikir jauh-jauh hari. Karena untuk membina fisik masing-masing itu beda caranya. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang mungkin memang dia setiap di tes lari memang selalu kencang, ada yang memang membutuhkan waktu lama dalam latihan untuk sampai ke tahap yang sama dengan orang tersebut. Jadi menurut saya untuk masalah pembinaan fisik ini memang perlu dilatih dengan keras, karena fisik ini tidak sehari 2 hari jadi, tapi harus dilatih terus dan dilatih terus. Oke, dan mungkin ini kalau tadi kan yang udah baru sadar nih, yang udah sama kayak abang nih, persiapan mungkin dari kelas 1 udah persiapan segala macam, pemberkasan ini udah mulai siap masuk ya, mungkin harus ngapain ini menuju ke seleksi nasionalnya bisa dibilang? Kalau itu kan materinya sama, jadi kita emang tes 3 kali dari Supanda, Panda sampai Panpus. Tapi materi yang diujikan di Supanda, Panda dan Pusat itu semuanya sama materinya. Oke. Cuma dengan konsistensi yang berbeda sehingga lebih susah, lebih ketat gitu. Dari Supanda mungkin misalkan dari 1.500 karena di Supanda sudah terseleksi, ke Panda lebih ketat lagi, ke Pusat lebih ketat lagi. Tapi untuk materinya semua sama. Dari administrasi, jasmani, psikologi, akademik semuanya sama. Oke, kalau dari Bang Torkis dulu dari Supanda mana Bang? Kalau saya daftar dari SMA KN. SMA KN. Jadi saya tidak ikut Supanda atau Panda. Oke. Jadi ada pansus namanya. Ada pansus sendiri. Pansus khusus. Kalau Bang Luhur? Kalau saya dulu dari Kodam 5 Brawijaya. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih ngerinya Supanda, Panda, dan juga nasional. Abang juga dulu boleh diceritakan ketika seleksi khusus itu ketatnya persaingan itu seperti apa Bang dulu? Kalau misalkan gini bisa saya kasih gambaran dari 1.500 dulu charter yang mendaftar, yang masuk pendidikan itu 37 orang. Oke. Dari 1.500 yang disaring-saring ikut pendidikan 37 orang. Tapi intinya gini, tidak ada sesuatu yang mudah untuk sesuatu yang keren. Contoh kita ambil contoh kita punya cita-cita akademi militer. Kalau misalkan kita menilai diri kita dari latihan aja sudah pas-pasan, kita latihan akademik males-malesan, belajar besi juga males-malesan, ya sudah mau berharap apa lagi? Kecuali kalau misalnya memang kita sudah mempersiapkan diri kita jauh-jauh hari, insya Allah namanya tes tuh tidak ada yang berat. Kalau misalnya kita sudah siap dari lama. Contoh di jas kita sudah siap, akademik kita sudah siap, psikologi sudah siap. Ketika kita hari H kita melaksanakan tes, insya Allah akan terasa mudah. Oke, ini kalau Bang Torkis tadi sempat dijelaskan pansus ya? Iya, pansus. Oke, itu mungkin boleh diceritakan pansus itu di nasional atau seluruh Indonesia itu ada berapa? Dan serunya di pansus itu persaingannya dulu kayak apa versinya Abang? Jadi kalau pansus yang saya rasakan itu, saya seleksi itu bersama rekan-rekan saya. Seingat saya dulu dari SMA saya sendiri, dari angkatan saya itu daftar sekitar 100 orang. Oke. Kemudian yang bisa lolos ke tahap, jadi kalau sudah lolos di pansus ini langsung masuk ke Pantuhir. Oke. Nah, jadi berarti langsung yang semuanya langsung bareng-bareng ya? pusat. Oke. Jadi yang saya rasakan sendiri itu bagaimana rasanya saya melawan rekan-rekan saya sendiri, Oke. teman-teman seangkatan saya sendiri. Mungkin kalau kayak rekan saya Sembrata Seto, mungkin ada orang yang tidak dia kenal dan baru bertemu di tempat gitu. Di Jadi Jakartanya itu ya. betul. Kalau saya sudah mengenal rekan-rekan saya, sudah dekat gitu dengan rekan saya. Jadi pasti ada rasa ingin lebih terpacu gitu. Oke. Dan itu Kemudian dari 100 tuh yang sampai ke Pantukir berapa orang? 50 orang. Oh, 50, berarti hampir Setengah. separuh dong, banyak dong. Ya. Oke. Kemudian kayak kita tuh mungkin tahu dari kita kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3, rekan-rekan kita yang mungkin kita lihat fisiknya itu lebih kuat dari kita atau orangnya ini lebih pintar dari kita. Gimana caranya kita tuh nggak minder terhadap hal tersebut, tapi justru lebih memacu diri lagi untuk bisa melampaui rekan-rekan kita tersebut. Jadi, tapi menurut saya juga percuma kita sudah menyiapkan baik dari jasmani, akademik ataupun psikologi, hal penting yang sering dilewatkan oleh
setiap calon taruna itu di bagian administrasi. Oke, itu apa tuh yang sering kelewat? Gara-gara mungkin kurang teliti mungkin ya? Betul, karena administrasi ini tidak ada nilainya. Hanya pilihannya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Berarti sekali nggak ada berkas yang atau ada berkas yang kurang udah gagal berarti ya? Betul. Seserem itu berarti itu baru awal pada administrasi pemberkasan ya? Betul. Jadi saran saya kalau masalah administrasi, walaupun misalkan di share atau diberitahu pengumuman cuman disuruh 4 rangkap atau 5 rangkap, lebih baik lebih saja. Jadi 10 rangkap dibuat seperti itu. Oke, tuh dengerin sahabat tidak yang udah mulai proses pemberkasan segala macam. Tips-tips yang sudah diberikan oleh Bang Torkis dan juga Bang Seto mungkin boleh sedikit di underline atau di highlight lah paling enggak ya, jangan sampai tadi berarti awal pun udah menentukan ya itu Sudah, bisa dibilang ya. betul. Oke, kemudian masih ini ingat nggak sih perjuangan-perjuangan mungkin menyemangati begitu yang terutama calon taruni nih yang katanya waduh sepertinya akan berat sekali bahwa taruna mungkin persaingannya satu Indonesia masih ada ratusan bisa dibilang ya. Kalau taruni kan tidak sampai 50 bahkan hanya 20 per angkatan katanya. Betul. Itu Abang bisa ngelihat perjuangan para taruni sendiri yang masuk ke Akmil seperti apa? Yaitu kembali lagi tadi, namanya ingin hal yang terbaik, pasti kita melaksanakan namanya kompetisi. Oke. Yang namanya kompetisi pasti ya kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Jadi kalau misalkan memang berminat masuk menjadi akademi militer, menjadi taruna maupun taruna akademi militer, ya untuk adik-adik di luar sana segera disiapkan semuanya itu. Untuk informasi semua sudah terbuka, di Google ada, di YouTube ada tentang pendaftaran, tinggal dipelajari. Mungkin kalau misalkan nanti butuh pertanyaan mungkin bisa lanjut di DM Instagram kita juga. Kami Oke, silahkan ya. Nanti untuk info lengkapnya cek di Instagramnya Radio Tiar aja ya. Terjawab ya mungkin buat Renitarisme yang tadi Bang kasih semangat dong buat calon taruni, seperti apa proses dan beratnya jadi taruni di Akmil. Apakah penerapan pendidikannya sama kerasnya dengan para taruna? Sama, mungkin ya yang dibedakan mungkin karena perempuan dan laki-laki, tapi contoh seperti ini, misalkan kegiatan lari lintas medan, kalau misalkan yang taruna beban ranselnya 5 kilo, yang taruni 4 kilo. Oke. Jadi meskipun lihat dikurangi, taruni nangis nggak nih adik-adiknya nih? saya untuk selama ini masih belum pernah Oke, lihat. belum pernah lihat ya. Jadi masih emang yang udah masuk ke kesatria mah udah Teruji. iya, kualitas jempolan lah. Sekali lagi untuk sahabat Tidar boleh kasih pertanyaannya, tinggal ngelanjutin statement kita, bener nggak sih taruna Akmil ... Langsung dikirim ke WhatsApp 0878 0878 9430 atau boleh langsung ke gabung di live chat kita di @radio_tidar_fm. Bener nggak sih taruna Akmil ... Oke, sekarang menuju ke tips-tips biar tingkat 1 aman, tingkat 2 aman, sampai tingkat 3 aman. Versi Bang Torkis dan juga Bang Seto. Jadi kalau menurut saya pada saat kita tingkat 1 yang notabene kita paling junior di akademi. Kita ketemu dengan tingkat 2, tingkat 3 dan bahkan beberapa momen tuh kita akan ketemu dengan tingkat 4. Karena tingkat 4 banyak kegiatan di luar kesatria Akmil. Oke. Jadi kalau sebagai seorang junior apalagi tingkat 1 di yang paling junior, hal pertama yang benar-benar harus kita pedomani itu kita tidak boleh apatis. Tidak boleh apatis itu seperti apa? Kita harus kenal pejabat-pejabat teras akademi militer, kita kenal nama-nama pengasuh kita, pelatih kita, apalagi nama-nama senior kita juga harus kita hafalkan. Oke. Jadi untuk tidak apatis ini bukan untuk usil-usilan, tapi untuk memang mengembangkan diri kita untuk bisa dengan orang sekitar kita ataupun lingkungan sekitar kita peduli gitu. Iya, karena udah digembleng tadi ya asa-asuh sejak awal ya. Betul. Jadi nggak ada lagi tuh, nggak kenal sama abangnya, nggak dekat dengan pengasuh segala macam. Betul. Karena kan 4 tahun ya, 4 jadi tahun. 1 kan. Kemudian apa lagi Bang? Ini biar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 aman. Kalau dari saya intinya cuma satu ya, jangan pelanggaran. Wah itu. Jangan pelanggaran. Yang penting suara keras, gerakan patah-patah di depan senior itu udah cukup menurut saya. Udah cukup. Itu kalau misalkan nanti mungkin dari kata rekan saya Torkis, misalkan nanti ada salah-salah, udah siap salah siap gitu. Mungkin nanti yang awalnya senior tuh dongkol lihat adiknya apatis, begitu lihat adiknya sikapnya patah-patah suara keras, mungkin jadi nggak emosi lagi. Nah ini pertanyaan tadi sempat dibilang jangan sampai ada pelanggaran. Itu kan susah sekali. Nanti gimana caranya biar nggak pelanggaran? Apalagi pagi ya, katakanlah pagi. Ini sempat juga jadi pertanyaan ke sahabat Tidar juga.
kan apalagi tingkat 1 ya. Jadi kan itu di satu barak ya namanya ya. Ya, berapa? Nah, itu kamar mandi seperti apa tuh? Boleh dijelaskan ada berapa jumlah kamar mandi? Jadi kalau ibaratnya kita pembersihan apakah juga ada kayak ngantri-ngantrian segala macam? Ada ngantri-ngantrian, tapi sebagai sama taruna yang kita tahu jadwal dan waktu kita tuh padat, terbatas, jadi mau tidak mau kita harus saling berbagi. Misalkan sedang pembersihan mencuci tuh kita satu keran berdua, ganti-gantian seperti itu. Nah itu satu barak tuh ada berapa kamar mandi memang? Kalau dihitung-hitung berarti 2:1, jadi satu kamar mandi untuk 2 taruna. Oke, jadi banyak ya. Berarti sebenarnya sih nggak ada alasan untuk telat karena ada. fasilitas Sudah. itu sudah mendukung ya. Betul. Terus apa lagi bang? Apa cara tips biar tidak sampai kena pelanggaran? Itu kan susah sekali bang, apalagi pagi bangunnya udah dini hari ya kan. Malam tadi yang abang bilang paling cepat itu jam 11 malam, itu masih belum ada nyuci-nyuci juga. Jadi mungkin tengah malam baru bisa rebahan. Itu seperti apa membaginya? Kalau misalkan gimana caranya kita nggak pelanggaran? Mungkin dulu saya juga pernah cerita di sini. Kalau dulu sersan Lemustar. Salah satu syarat menjadi Lemustar tuh tidak boleh pelanggaran. Zero pelanggaran. Kembali lagi kesadaran diri masing-masing. Mungkin kalau misalkan kita masih memelihara sifat malas, ketika kita ngantuk di bangunan jam 3 sahur, ketika kita punya sifat udahlah nggak usah puasa lah saya lanjut tidur aja. Tapi kalau misalkan kita di situ ada kesadaran, di situ kita punya rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, insya Allah yang namanya hal seperti itu bisa kita tanggulangi dari diri kita. Dari hal kecil seperti itu, punya kesadaran akan diri kita. Oke. Kalau Bang Torkis mungkin ada tips? Kalau menurut saya juga gimana caranya taruna tidak pelanggaran, tentu setiap taruna memiliki motivasi masing-masing. Jadi contoh, setiap kita pesiar, setiap kita melaksanakan kegiatan, kita membawa dompet kita, dalamnya ada foto orang tua kita masing-masing misalkan, foto keluarga kita. Jadi itu pasti akan muncul di benak kita, jangan sampai kita pelanggaran. Apa kata orang tua kita di rumah kalau sampai anaknya nanti pelanggaran di akademi militer? Ngeri ya. Tentunya orang tua pasti akan sedih dan kecewa. Jadi seperti itu. Karena emang harapannya udah di abang ya sekarang ya untuk masa depan keluarga sendiri. Menarik sekali lagi sahabat tidak, boleh kasih pertanyaannya di WhatsApp 0878 atau gabung di live chat kita di @radio.tidar.fm. Taruna Akmil, bener nggak sih Taruna Akmil itu titik nanti abis ini sesi terakhir abang-abang bakal ngejawab bener nggak sih versinya abang para Taruna Akmil itu seperti apa. Jangan kemana-mana, Taruna kita akan segera. Taruna kita sesi terakhir di Taruna kita sore hari ini sahabat Tidar. Terima kasih banget untuk yang sudah bergabung bareng sama kita di Instagram live kita @radio.tidar.fm. Sudah bergabung di live chat kita di WhatsApp juga terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya di 0878 Sore hari ini seperti biasa ya, nanti Bang Luhur Iman Seto dan juga Bang David Torkis Simbolon bakal menjawab bener nggak sih gosip-gosip tentang Taruna Akmil yang menyeruak ini sore hari ini akan dijawab semuanya. Siap ya Bang? Siap. Oke, bener nggak sih Taruna Akmil kalau nyontek pas ujian bisa kena punishment sampai turun tingkat dari Aldi di Cacaban? Salah. Jadi yang benar bukan turun tingkat tapi langsung dikeluarkan dari Akmil. Jadi langsung dipecat katakanlah. Itu hanya nyontek doang ya padahal. Karena mencontek. Berarti mencontek itu salah satu pelanggaran terberat. Salah satu pelanggaran berat. Prinsip bisa dibilang. Pelanggaran prinsip. Karena itu sudah masuk ke mentalitas. Kalau misalkan kita dari taruna udah berbuat curang, dikasih tantangan kita mencontek, apalagi nanti kalau kita menjadi pimpinan angkatan darat, kita diberikan suatu jabatan yang besar, mungkin bisa lebih-lebih. Jadi kegiatan mencontek langsung dikeluarkan dan sudah ada contohnya. Sudah ada. Kalau tingkatnya abang sendiri ratingnya udah ada berapa tuh yang turun tingkat atau yang kena pelanggaran seperti ini? Untuk yang mencontek itu padahal nyontek doang dikeluarin Bang. Contek. Serius Bang? Karena emang kita harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Itu berarti katakanlah masuknya itu ada ratusan yang ketika prasetya perwira nggak sejumlah itu yang sama berarti ya? Betul. Bahkan kalau kriteria untuk turun tingkat sendiri juga kemarin sempat disebut, itu seperti apa Bang? Tergantung pelanggarannya dan semua sudah diatur di Perpusta.
Oke, sengeri itu ya berarti ya. Betul. Dari awal memang udah di mindset sahabat Tidar, jangan sampai kalau misalkan mau masuk ke Taruna udahlah ya. Mental kecurangan itu tidak boleh terjadi. Kemudian, bener nggak sih Taruna Akmil harus punya rekanita? Tidak, salah. Jadi tidak mesti Taruna Akmil itu memiliki rekanita, karena itu juga pilihan masing-masing perorangan, pilihan masing-masing pribadi untuk memiliki rekanita atau tidak. Jadi rekanita ini terkenal istilahnya karena ada acara pesta kor biasanya. Oke. Jadi biasanya Taruna itu diwajibkan membawa satu rekanita. Jadi rekanita sendiri ini bukan hanya istilahnya untuk pacar, untuk jadi kakak perempuan pun bisa disebut rekanita pada saat acara tersebut. Intinya yang bisa dibawa satu perempuan seperti itu. Oke, nambah lagi yang barusan nanya dari Bella. Kalau datang nggak bawa rekanita, apakah benar kena hukuman, Bang? Enggak. Kalau butuh rekanita, nggak gitu. Enggak ya, aman ya. Aman. Kemudian ada juga Anggit di Secang. Bener nggak sih Taruna Akmil kalau pesiar nggak boleh jalan sendiri? Betul, karena itu merupakan suatu bentuk pengamanan. Contoh, kalau misalkan kita ada apa-apa di jalan, kalau misalkan satu mungkin kenapa-napa, satunya bisa menghubungi. Jadi lebih gitu. Jadi kita keluar, jangan di luar, di dalam pun kita kemana-mana harus body system namanya. Jadi harus punya teman minimal satu untuk mendampingi. Kalau misalkan nggak ada nih kepepetnya, karena mungkin ketika pelepasan pesiar gitu, dia nggak ikut gitu. Jadi yang lain udah pada keluar, dia baru keluar belakangan. Nggak bisa, pasti harus ada. Tidak diizinkan. Pasti tidak diizinkan. Harus ada temannya. Berarti Provos Akmil itu juga menjadi ACC keluar atau enggaknya gitu. Kalau sendiri nggak bisa keluar ya. Oke. Kemudian ada juga nggak ada namanya. Bener nggak sih Taruna Akmil nggak boleh naik angkot? Kalau untuk naik angkot boleh. Jadi seperti di Magelang ini, saya sendiri tuh ada namanya kor-kor daerah dari Taruna Akmil. Jadi setiap kor ini memiliki pos namanya di sekitar Akademi Militer. Pos ini tempat untuk bernaungnya satu daerah itu dari mana di pos tersebut. Jadi untuk saya sendiri saya ini dari Korps Medan. Pos kornya ini jauh di Jalan Jagoan. Jadi biasanya ke tempat pos saya ini, kalau yang lain Taruna bisa berjalan kaki, karena jaraknya agak jauh bisa menggunakan angkot. Jadi untuk angkutan umum sendiri untuk Taruna diperbolehkan. Iya, karena saya juga sering tuh waktu itu ngelihat Taruna naik angkot juga sering sih, naik bis, naik pesawat itu sering ketemu. Jadi angkutan umum tuh aman ya untuk Taruna, diizinkan ya. Kemudian dari Alfian Raharja, jajan sembarangan tempat, misalkan angkringan, boleh nggak? Kalau misalkan angkringan tergantung angkringan seperti apa. Kalau misalkan memang seperti jajan-jajan di pinggir jalan tuh memang tidak diperbolehkan dengan alasan kesehatan. Karena bayangkan kita di Akmil selama 4 tahun kita dijaga makanannya, jangan sampai kita keluar IB yang hanya 1 hari 2 hari, kita rusak dengan makan makanan yang mungkin kurang menyehatkan. Berarti kayak sate pinggir jalan juga nggak bisa ya, Taruna Akmil ya? Iya. Aman. Ada lagi, benar nggak sih Taruna Akmil nggak bisa sembarangan bolos kegiatan? Dari Rahma. Benar. Kalau masalah bolos kegiatan itu tentu tidak bisa di Akmil, karena segitu padatnya kegiatan wajib ikuti semua. Jadi untuk perihal bolos seperti saat kita sekolah dulu atau saat SMA itu tidak bisa kalau di Taruna. Ada lagi dari Umu Ilmi di Gulon. Bener gak sih kalau Taruna Akmil tidak boleh giginya bolong? Betul, karena waktu awal masuk tes itu sudah ada tes kesehatan, semuanya dicek. Pun misalkan mungkin ada ada misalkan batas, misalkan ada bolong sedikit, ada toleransi, pasti nanti kita akan kalah dengan pesaing yang lain. Jadi tidak mungkin yang giginya bolong itu bisa masuk ke Akmil. Kalau misalkan selama pendidikan gitu, entah kenapa ketika latihan jatuh, kemudian ada kecelakaan, itu gimana? Bisa. Itu tetap aman ya? Aman. Ada juga dari Aldi_Gatrid, betul. Taruna Akmil gak boleh bawa uang banyak meski crazy rich. Bener nggak? Benar. Jadi untuk masalah membawa duit di Akmil ini dibatasi. Mengapa dibatasi? Untuk mengurangi kemungkinan adanya pencurian di dalam Taruna Akmil. Karena tidak menutup kemungkinan kita tinggal sama-sama, tinggal bareng-bareng. Dan sampai ada niatan terbersit di benak
Taruna untuk mencuri. Karena pasti Taruna akan berpikir seperti itu apabila ada peluang, apabila ada kesempatan dia akan bisa melakukan pencurian. Jadi Berarti untuk uang sendiri dibatasi. intinya karena sama-sama nggak punya duit gitu ya ibaratnya, jadi aman. Makanya kalau pesiar bisa ngambil uang sebanyaknya atau gimana tuh Kalau aturannya? saat di luar, saat pesiar bisa mengambil duit. Oke. Tapi intinya pada saat kita kembali ke Akmil, uang itu dibatasi. Oke. Ada lagi dari Wening, bener gak sih Taruna nggak boleh foto sama rekanita meskipun punya rekanita dan diposting di sosmed? Boleh, kalau misalkan memiliki rekanita, kemudian mungkin kita ingin mengupload di sosial media itu diperbolehkan asal dengan pose dan foto yang wajar lah. Jadi kalau misalkan hanya foto mungkin berdampingan atau sedang melaksanakan kegiatan makan, mungkin tuh boleh diupload. Oke. Mungkin dia pengennya dianggap tuh, jangan-jangan Wening punya rekan Taruna tapi nggak pernah diposting ya Alasannya kan? nggak boleh. Oke. Ada lagi bener gak sih Taruna Akmil nggak boleh posting di sosmed kegiatan yang sedang dilakukan, apalagi bangunan Akmil sembarangan? Kalau untuk kegiatan yang dilakukan, tergantung kegiatannya seperti apa. Misalkan kalau kayak ada kunjungan kayak kemarin apel komandan satuan yang memang pasti terliput oleh media juga, maka Taruna tuh bisa juga ikut meliputnya. Cuman untuk kegiatan-kegiatan latihan, kegiatan pelajaran di Akmil itu seperti apa, tidak dianjurkan untuk di post. Oke, ada lagi dari Nurma, bener gak sih Taruna Akmil kena hukum kalau nggak tahu nama senior? Betul, mungkin karena hukum nih, mungkin karena kita di sini dilatih itu segera orientasi. Jadi kalau misalkan kita berada di suatu ruangan seperti ini, kita harus cepat-cepat orientasi. Saya ngomong bersama siapa, di depan saya ini siapa, namanya siapa, mungkin dari daerah mana, itu cepat-cepat orientasi. Jadi kadang itu senior usil-usilan kayak, kamu kenal mayor nggak? Kamu kenal mayor nggak? Saya gitu ya. Sanda jawab siap tidak. Nah di situ mungkin akan ditindak sama senior dengan tujuan supaya nanti kedepannya adiknya ini tidak apatis. Jadi ketika dia masuk ke suatu ruangan atau suatu tempat, dia cepat orientasi. Betul. Jadi aman ya, itu bukan hukum sih, lebih ke tadi Lebih saling peduli. asih asa-asuhnya tuh diuji begitu ya. Kemudian ada juga Adnan, bener gak sih Taruna kalau pesiar lebih milih tidur dibanding jalan-jalan? Kalau itu untuk pribadi masing-masing sih. Jadi mungkin ada yang kegiatan Tarunanya lebih melelahkan dari yang lain sehingga dia memilih untuk istirahat. Karena pesiar juga banyak mungkin Taruna yang memilih langsung ke pos atau bahkan tinggal di barak untuk lebih memilih tidur seperti itu. Oke. Kemudian ini terakhir mungkin ya, yang lain sih, iya bener gak sih Taruna Akmil yang nggak pakai talikur tidak berkesempatan untuk meraih posisi Adi Makayasa? Betul, mungkin karena seperti ini. Jadi Taruna yang memakai talikur seperti kami ini, secara otomatis nilai ranking kami itu lebih tinggi daripada Taruna yang tidak memiliki talikur. Karena syarat untuk mendapatkan talikur salah satunya kembali tadi itu ranking Tripola dasar. Jadi kalau misalkan Adi Makayasa itu kan pengertiannya dia terbaik di semua aspek. Jadi nggak mungkin berasal dari yang tidak memiliki talikur. Oke, dan kebiasaan yang pakai talikur itu udah kualitas semua teruji ya. Sudah teruji dan memang akademiknya keren, memang fisik oke, psikologi juga oke. Ini pertanyaan terakhir sih, bener nggak sih Taruna Akmil tes psikologi lebih berat dibanding tes fisik dan juga tes akademik? Kalau untuk lebih berat itu kurang bisa disamakan ya tiap tesnya karena memiliki subtes masing-masing. Jadi kalau jasmani mungkin memang melelahkan karena menguras fisik kita. Kalau akademik ini mungkin mengolah pikiran kita seperti kita ingat rumus ini atau tidak. Kalau psikologi ini murni saat kita mengerjakan itu psikolog kita dulu seperti apa. Kalau memang kita stres untuk mengerjakan, mungkin hasilnya akan jelek. Oke, terjawab ya ini ya, Fadil dan yang lainnya. Terima kasih banget sudah mengirimkan pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat Taruna kita. Keren ya. Dan silakan sebelum kita pamitan mungkin boleh kasih apa ini? Mungkin motivasi ke adik-adik calon yang bakal masuk ke Kesatrian Akademi Militer 2023-2024 nih Bang. Mungkin Bang Seto dulu. Kalau misalkan saya motivasi untuk adik-adik, jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk bermimpi, terus berlatih, terus semangat, karena yakin kalau misalkan memang masuk Akademi Militer adalah rezekimu, maka rezeki itu tidak akan pernah tertukar.
Oke, mantap sekali. Bang Torkis? Kalau dari saya, seperti rekan saya tadi bilang, jangan takut untuk bermimpi. Jadi mimpi itu tidak diawali dari malas-malasan. Tentu mimpi itu diawali dari sebuah kerja keras. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar menjadi calon Taruna Akmil, kerja keras lah. Karena sebelum nanti penyesalan datang terlambat, lebih baik kalian capek dahulu, kemudian dapat apa yang kalian inginkan. Oke, ini jawabannya ini sudah ada semuanya. Kakak-kakaknya udah worth it ya, 3 tahun berjuang. Tinggal setahun lagi menuju Prasetya Perwira. Amin. Ini besok dapat kesempatan ketemu orang tua lagi ya. Amin. Banyak libur tampaknya tahun ini ya kakak-kakak semua ini. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Taruna Akademi Militer yang sudah bergabung di Taruna kita sore hari ini. Untuk Serma Datar Luhur Iman Seto. Siap. Dan juga Serma Datar David Torki Simbolon. Siap. Pulang ke Medan bang kau besok? Kalau saya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta doang, ya udahlah. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas pesiar kemana? Ke Siap. pos kayaknya? Ke pos. Ke pos, ya udah. Dan sahabat Tidar juga yang sudah bergabung sama kita di live Instagram @radio_tidar_fm. Terima kasih banget sudah mengirimkan reaction, dan untuk full interview selengkapnya nanti kita akan upload juga di YouTube channel Radio Tidar @radio_tidar_fm Magelang. Kita pamit sahabat Tidar, terima kasih sekali lagi Bang Seto dan juga Siap. Bang Torkis. Ketemu lagi di Taruna kita minggu depan. Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa.